Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di video ini admin ingin menjelaskan masalah yang dihadapi pelamar PPPK ketika mendaftar seleksi PPPK. Buat Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, biar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info terbaru tiap harinya dari channel ini. Jika sudah admin ucapkan terima kasih. Dan kita lanjut ke info intinya. Masalah yang dihadapi pelamar PPPK ketika mendaftar seleksi PPPK. Seleksi PPPK merupakan sebuah seleksi untuk menjadi ASN abdi negara. PPPK lebih baik dari honorer karena statusnya di atas honorer dan di bawah PNS. Seleksi PPPK dilaksanakan pemerintah untuk mengakomodir kebutuhan pegawai di berbagai instansi pemerintah untuk meratakan pemenuhan kebutuhan baik Pemda maupun kementerian. Seleksi PPPK juga dilaksanakan untuk meningkatkan status honorer yang akan dihapuskan pada tahun 2023. Honorer dengan status tidak jelas mulai dari gaji maupun berbagai hal lain. Pendaftaran seleksi PPPK sebentar lagi akan dibuka setelah pemerintah sudah melakukan berbagai persiapan. Pembukaan pendaftaran PPPK sudah di depan mata. Kemungkinan pendaftaran seleksi PPPK akan dibuka sekitar bulan September atau Oktober. Dalam melakukan pendaftaran banyak hal yang akan terjadi dan menjadi sebuah masalah yang mengakibatkan pelamar PPPK gagal dalam mendaftar dan memilih formasi yang dibutuhkan dalam seleksi PPPK. Karena gagal dalam mendaftar akun seleksi pendaftaran maka tidak bisa melanjutkan pendaftaran seleksi. Walau sudah mendaftar akun selanjutnya gagal dalam mengisi kualifikasi akademik dan berbagai data lainnya yang berhubungan dengan pendaftaran seleksi PPPK. Begitu banyak masalah yang akan terjadi ketika mendaftar seleksi mulai pendaftaran AK sampai menyimpan formasi yang dipilih oleh pelamar PPPK. Berikut sudah merangkum beberapa masalah yang akan dihadapi pelamar PPPK ketika mendaftar seleksi PPPK. Semoga segera bisa diatasi masalahnya agar mudah dan berhasil melakukan pendaftaran dan upload berkas yang dibutuhkan. Untuk solusi dari masalah di bawah ini akan dibahas pada postingan selanjutnya. Berikut masalah yang akan terjadi ketika mendaftar seleksi PPPK. 1. Sistem SSC ASN mengalami error atau sedang ramai diakses oleh pelamar PPPK seluruh Indonesia. 2. Tidak bisa bebas memilih instansi tertentu karena sudah dikunci sesuai dengan data pelamar terdaftar. 3. Hanya bisa memilih instansi tertentu seperti PPPK Guru SD SMP hanya bisa memilih Pemda Kabupaten Kota. Begitu juga PPPK Guru SMA SMK hanya instansi Pemda Provinsi. 4. Untuk PPPK non-guru mempunyai syarat mengabdi di instansi minimal 3 tahun dibuktikan dengan surat pengalaman kerja di instansi tersebut. 5. Jika dibutuhkan formasi 1 orang maka pelamar PPPK hanya bisa mendaftar 1 orang atau 2 orang saja. Selanjutnya sistem akan mengunci formasi tersebut sehingga pelamar lain tidak bisa memilih formasi tersebut. 6. Pelamar instansi induk hanya bisa memilih formasi di instansi tersebut saja, sedangkan pelamar PPPK dari induk lain tidak bisa memilih di formasi tersebut karena sistem sudah mengaturnya seperti itu kecuali cepat mendaftar sebelum pelamar instansi induk mendaftar formasinya. 7. Pelamar PPPK baik instansi induk atau non-induk banyak yang mengalami tidak bisa memilih formasi tertentu walau instansi induk karena sistem sering bermasalah bahkan sampai akhir masa pendaftaran. 8. Ada beberapa formasi yang bisa dilamar oleh pelamar PPPK dari kualifikasi akademik yang lain yang berbeda asalkan bisa memilih formasi tersebut.
Misalkan dibutuhkan formasi guru teknologi informasi, maka formasi tersebut bisa dipilih oleh pelamar dengan kualifikasi akademik teknik elektro. 9. Sistem pendaftaran SSCASN akan mengunci otomatis kuota formasi yang dibutuhkan apabila sudah memenuhi. Misalkan kuota dibutuhkan 5, maka ketika pelamar sudah mendaftar 5, maka pelamar PPPK tidak bisa memilih lagi formasi tersebut. 10. Masalah yang paling signifikan dalam pendaftaran adalah adanya pelamar PPPK yang tidak memiliki sertifikat keahlian. 11. Pelamar PPPK non-guru baik nakes penyuluh pertanian dan teknik serta tenaga administrasi yang tidak memiliki sertifikat keahlian maka dipastikan tidak bisa melanjutkan pendaftaran PPPK. 12. Khusus pelamar PPPK guru honorer, masalah yang sangat besar adalah adanya saingan pelamar dari formasi PPG yang memiliki sertifikat keahlian dan pendidikan karena sertifikat ini adalah surat sakti yang akan mengantarkan pelamar PPPK otomatis lulus passing grade dengan nilai kompetensi teknis 500. 13. Sebenarnya banyak masalah lain yang akan terjadi, namun hanya ingat beberapa saja masalahnya. Semoga bermanfaat bagi pelamar seleksi PPPK guru dan non-guru. Bagi yang mengingat dan tahu masalah yang terjadi di saat mendaftar pendaftaran seleksi PPPK boleh menulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Cukup jelas Bapak Ibu mengenai informasi terbaru dari admin. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya, untuk mendapatkan video informasi lainnya dari channel ini. Bila ada komentar silakan tulis di kolom komentar. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.